Perkenalkan, kami mahasiswa umum dari BPP Kecamatan Ambal, Kebumen akan mewawancarai Bu Intan selaku POA di BPP Ambal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Wijiekawati, biasa dipanggil Intan. Saya bertugas kalau untuk sebagai penyuluh itu 15 tahun 5 bulan. Tetapi sebelum di Ambal itu saya pernah di Kabupaten Semarang selama 8 tahun, dan 2022 saya di BPP Ambal dan ditunjuk sebagai koordinator seperti itu. Kalau umur saya itu 39 tahun, dan sebagai penyuluh selama saya menjadi penyuluh itu saya pernah mendapatkan juara sebagai penyuluh pertanian teladan di tingkat kabupaten, itu di Kabupaten Semarang kurang lebih tahun 2016. Kemudian kemarin di tahun 2024 pernah sebagai juara favorit dalam membuat pilihan kepala dinas seperti itu. Jadi mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Di BPP Kecamatan Ambal ini saya kurang lebih itu baru 3 tahun lebih, dari 2022 sampai 2025. Kunjungan dan supervisi ke kelompok tani, baik itu kunjungan seorang petani ataupun ke kelompok tani, karena menurut kami itu lebih efektif ketika kita langsung mendatangi petani, bertemu petani, dan kita langsung dulu rasa permasalahan apa yang ada di lapangan seperti itu. Dan berapa kalikah dalam seminggu Ibu melakukan aktivitas penyuluhan? Kalau dalam seminggu kami hari kerja kan dari Senin sampai Jumat. Nah, itu tidak menutup kemungkinan di luar hari-hari itu kami juga melakukan penyuluhan. Penyuluhan itu di kelompok tani biasanya juga malam hari. Jadi dalam satu minggu ya kita tetap kunjungan ke petani, cuman memang tidak ada forum resmi, tidak selalu ada forum resmi di kelompok tani. Jadi kami memang memilih kunjungan ke perseorangan, lebih ke perseorangan. Kalau untuk dalam satu bulan, dalam satu minggu itu sekitar yaitu dari Senin sampai Kamis kami berkunjung ke desa-desa, ke kelompok tani, tidak dalam pertemuan formal. Kecuali memang kalau malam hari pas ada jadwal penyuluhan di desa, di kelompok tani masing-masing. Kecuali kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dari dinas juga ada fasilitasi, ya itu kami juga berkunjung ke sana. Paling ya dalam satu bulan bisa dihitung 2-3 kali kalau untuk pertemuan resminya seperti itu. Jadi sebagian besar kami lebih ke penyuluhan perseorangan gitu. Karena untuk mengumpulkan orang juga, petani kan setiap hari ke sawah ya, jadi mereka waktunya lebih gunakan di sawah, jadi kami lebih mendekatkan diri ke sawah kayak gitu. Lalu dalam 1 tahun, apakah ada bulan-bulan yang sibuk dalam aktivitas Ibu? Bulan apa sajakah dan aktivitas apa sajakah? Ya, kalau bulan-bulan sibuk sebetulnya setiap hari kami ada aja kerjaannya, tapi bulan-bulan tersibuk itu paling ketika memasuki masa tanam, masa panen seperti itu. Selanjutnya, hambatan apa sajakah yang Ibu temui ketika berhadapan dengan petani? Kalau hambatan ya yang namanya petani itu usianya sudah kebanyakan ya sudah tidak muda lagi, sudah di atas, ya ada yang muda sih, cuma sebagian besar ada yang sepuh, lebih usia lanjut. Jadi kadang pemahaman yang kita sampaikan itu untuk penerimaannya kadang berbeda, makanya kita lebih ke kita udah memberitahu, kita udah mengajak mereka, ketika mereka mau, kita alhamdulillah. Ketika misal tidak ya mungkin memang yang namanya orang tua usia lanjut, jadi memang kita pemahaman mereka itu berbeda. Apakah ada fasilitas transportasi untuk melakukan kegiatan penyuluhan seperti kendaraan dinas, zakat, dan Kalau untuk fasilitas dari dinas itu memang ada kendaraan dinas, karena tidak semua mendapatkan seperti itu. Kalau saya pribadi sih dapat kendaraan dinas gitu. Jadi kita sistemnya dipinjami, kita gunakan untuk kegiatan penyuluhan. Tapi kalau untuk transportasi dan bahan bakar itu kami
tidak diganti, tapi itu ada dana BOP, biaya operasional penyuluh. Jadi kami diberi alokasi BOP itu untuk kegiatan penyuluhan, termasuk membeli bahan bahan seperti itu. Pegawai-pegawai yang ada di daerah seperti itu pernah kayak gitu. Kalau terus mungkin terkendala saya tengkulak ya Mbak. Jadi masih ada sebagian besar tengkulak yang bermain di situ. Jadi petani merasa dirugikan juga salah satunya. Tapi salah satu juga diuntungkan seperti itu. Tapi memang untuk permainan di produksinya itu di hasil pemasarannya memang tengkulak punya peran besar. Di sini mungkin ada kedepannya itu ada untuk kabupaten sendiri, kabupaten Bogor sendiri itu sebenarnya sudah ada pasaran di Kecamatan Ngirit, itu bisa untuk menampung cabai-cabai yang ada di sekitar daerah Ngirit seperti itu. Dan nanti kedepannya juga ada kawasan agromen, agrowisata untuk agromen itu juga nantinya ada kaitannya pasar agrobisnis. Jadi itu mungkin peluang kedepannya untuk mengatasi hambatan tersebut. Ya, kalau untuk hambatan tadi kan dari faktor budidaya ya, istilahnya OPT dan sebagainya, kami juga intinya memfasilitasi adanya gerakan pengendalian hama seperti itu. Jadi kelompok mengajukan rekomendasi untuk bekerja lah, kami nanti dari dinas itu kan ada anggaran untuk pestisida, jadi kami melakukan pengendalian secara bersama-sama. Kemudian yang kedua itu kaitannya untuk pemasaran, kami juga udah berusaha untuk ketika harga rendah itu tadi salah satunya merubah nilai tambahnya, meningkatkan nilai tambahnya menjadi produk olahan. Itu sudah kami lakukan, itu pelatihan gitu, dan membantu ketika ada event di Kebumen, KIE dan ada pasar murah murah seperti itu. Dan kalau untuk pemasaran lainnya itu ada pasar lewat. Jadi dari pemerintah kabupaten sendiri sudah berusaha seperti itu untuk mengendalikan fluktuasi harga yang ada di petani. Apakah ada komoditas lain yang menjadi pesaing komoditas unggulan tersebut? Kalau dibilang pesaing, tapi saingannya apa Mbak? Bawang merah apa ya? Komoditas pesaing paling kami lebih ke pesaing dari daerah lain Mbak. Jadi dari luar Kebumen. Kalau misal sini lagi panen cabai, di luar daerah panen cabai juga, otomatis harganya kan produksi di sini ada, tapi dari luar daerah masuk, jadi kan ada. Kalau untuk pesaing komoditas itu petani juga senengan sih Mbak nandur ya. Misal aku senengnya nandur lombok ya, aku nandur lombok kayak gitu. Aku nandur melon ya senengnya melon. Tapi mereka juga nandur lombok kalau melon itu udah biasa juga. Jadi mereka tidak merasa ada yang menjadi pesaing di komoditas mereka. Gitu. Paling ada dari daerah luar petani. Berasal dari manakah komoditas saingan tersebut? Nah, sudah dijawab juga ya Mbak. Jadi komoditasnya itu dari luar Kebumen, biasanya dari daerah Jawa Timuran itu masuk ke sini. Kayak cabenya dari Jawa Timur itu sering masuk ke Kebumen. Kan bagi komoditas unggulan berapa atau ini komoditas pesaingnya? Kalau prospek 5 tahun ke depan ya Mas, itu saya kira itu masih menjadi apa ya namanya lebih tetap disenangi ya, karena itu kan cabai ya, cabai itu pasti kalian tanpa makan cabai juga nggak bisa kan. Jadi itu menurut saya prospeknya masih bagus 5 tahun ke depan untuk menanam cabai, dan bahkan akan muncul varietas-varietas baru terlebih dari perusahaan-perusahaan ini yang ada. Mohon maaf, ini pertanyaan yang bersifat pribadi gitu. Sudahkah Bapak atau Ibu merasa cukup puas dengan kondisi kehidupan dan kesejahteraan Bapak atau Ibu sebagai penyuluh? Kalau bicara kesejahteraan ya Mbak, bingung ini. Kesejahteraan ya, kami PPL itu ada yang penyuluh pertanian PNS dan ada yang penyuluh pertanian P3K. Kalau untuk yang PNS sendiri itu memang alhamdulillah kami sudah mendapatkan tunjangan selain gaji, ada tunjangan nasional dan ada juga tanda langsung dari pemerintah Kabupaten Kebumen. Untuk saya sih sudah cukup, cuma memang untuk teman-teman P3K itu hanya mendapatkan gaji saja. Gitu. Kalau untuk penghasilan dan
mungkin kedepannya itu perlu lebih diperhatikan untuk pemerintah bahwasanya penyuluh itu sebenarnya garda terdepan yang mendampingi petani untuk terus waspada, untuk terus berkarya di bidang pertanian. Itu adalah pahlawan pangan. Jadi menurut saya yang mendampingi petani juga harus diperhatikan, terutama penyuluh dan P3K. Apakah Bapak atau Ibu merasa cukup puas dengan kondisi dan fasilitas kerja yang ada? Kalau melihat puas dan tidak puas, yang namanya manusia pasti tetap kurang puas saja. Kalau untuk fasilitas, yang fasilitas di BPP, insya Allah sudah cukup memadai. Dari laptop, terus big printer, dan alat untuk penyuluhan itu sudah cukup di BPP. Cuman memang yang namanya alat-alat tersebut sudah usianya sudah lama ya, maksudnya perolehannya sudah lama, itu juga perlu ada pembaruan ya, maksudnya ada pengadaan kembali seperti itu. Kami menyadari bahwasanya sekarang itu harus efisiensi anggaran, jadi kami berusaha bekerja dengan apa yang sudah ada untuk memaksimalkan pendekatan kami sama sebagai wasilitator untuk petani. Jadi nggak ada alasan untuk kami tidak mendampingi petani, alat tidak ada. Jadi kami tetap berusaha untuk selalu apapun yang ada kondisinya kami selalu melakukan penyuluhan. Selanjutnya, apakah Bapak atau Ibu mempunyai usaha sampingan selain sebagai penyuluh, dan apakah usaha tersebut berkaitan dengan usaha pertanian? Kalau usaha sampingan saya nggak ada Mbak, karena kayaknya gampang jadi pengusaha nih Mbak. Jadi selain saya bingung saya nggak ada, saya cuma penyuluh ibu rumah tangga udah. Selanjutnya, apakah pernah mengadakan kerjasama atau usaha bersama yang bersifat pribadi dengan petani binaan Bapak atau Ibu? Kalau melakukan kerjasama yang bersifat pribadi itu saya belum pernah. Cuman kami pernah atas nama BPP, kami bekerja sama dengan petani menyewa lahan di sana di dekat laut di JSS. Kami menyewa lahan untuk kami tanami semangka. Jadi kami kerjasamanya atas nama BPP. Dan kami di BPP itu untuk modalnya kami juga bareng-bareng. Jadi bareng-bareng kami mengumpulkan modal untuk budidaya semangka. Yang terakhir itu, kalau iya bidang usahanya? Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya. Jadi kalau saya kerjasama pribadi tidak ada, yang ada hanya kemarin mencoba kerjasama dengan BPP dan